Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program renungan pada hari ini. Hari ini juga saya akan memberikan yang khusus, yang spesial. Karena kita melihat hari-hari ini banyak hal yang tergenapi lewat firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara melihat di dalam Matius 24. Matius 24 kita akan melihat beberapa ayat, ya. Mulai ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku atas dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kemudian ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, jadi yang kita lihat sekarang yang lagi fenomenal adalah mengenai penyesatan. Saudara-saudara, sangat marak sekali, ya. Saya berulang-ulang kali katakan bahwa orang-orang saat ini sudah tidak memiliki pikiran yang waras lagi, karena mungkin mereka sudah tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikuti, sehingga ingin menyesatkan orang lain. Dan hari-hari ini terjadi, saudara-saudara, ya. Ada yang tidak mempercayai Alkitab lagi, ya, sebagai firman Tuhan. Mereka berkata bahwa Alkitab itu ada kekurangan, bertentangan sini dan sana, bertentangan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih, muncul sekarang, ya, hal-hal yang seperti itu. Belum lagi dari aliran-aliran tertentu yang menekan kita, saudara-saudara, yang menyiksa, yang membuat orang-orang Kristen tidak nyaman. Dia sudah menyesatkan dan kemudian menekan kita begitu rupa. Dan ini sementara terjadi, saudara-saudara. Jadi saya katakan di sini adalah penyesatan sementara berlangsung dengan marak hari-hari ini. Nah, kita melihat, saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian juga seperti itu. Di dalam Kejadian, saudara-saudara, pasal yang ketiga, tapi saya tidak mungkin baca ayatnya, tapi saya bisa jelaskan bahwa iblis, si ular tua itu, dia menyerang firman, memutarbalikkan firman. Dia berkata kepada Hawa bahwa pada saat kamu makan, merabah, menyentuh buah itu, kamu tidak akan mati. Berarti firman yang sebelumnya dikatakan pada waktu menyentuh buah itu, Adam dan Hawa akan mati. Tetapi si ular tua, dia memutarbalikkan firman itu. Pada waktu engkau memakan buah itu, engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan menjadi seperti Allah. Nah, ini firman Allah diputarbalikkan. Nah, sekarang sementara terjadi pemutarbalikkan firman Allah. Kebenaran itu diputarbalikkan, dan orang-orang tidak takut, saudara. Orang-orang tidak takut dengan hukuman Tuhan. Nah, ini yang sementara terjadi, ya. Oleh sebab itu kita harus berawas-awas, kita harus dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya, peka dengan suaranya, sehingga kita mendapatkan asupan-asupan gizi firman Allah yang benar dan tidak menyesatkan, ya. Yang kedua adalah yang kita lihat di sini adalah tentang peperangan. Jadi peperangan ini tidak akan pernah berakhir, dan sementara gencar, saudara-saudara.
Di Timur Tengah sana sementara gencar itu peperangan. Peperangan demi peperangan, dan ini akan mengerucut sampai akhir zaman. Tetapi Alkitab berkata itu belum kesudahannya, ya. Nanti Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Nah, sehingga bagi kita yang harus kita lakukan adalah ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, mari kita mau bertahan. Bertahan di mana? Kita mempertahankan iman kita, mempertahankan doa kita. Kita mempertahankan perbuatan-perbuatan baik kita. Kita mempertahankan kerinduan kita terus untuk datang kepada Tuhan. Ya, jangan pernah undur daripada Tuhan. Jangan pernah undur daripada firman-Nya. Jangan pernah undur dari persekutuan dengannya. Kita bertahan di situ, saudara-saudara. Karena orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, yang menjadi perhatian kita saat ini, bahwa setiap firman Allah sedang digenapi. Itu membuktikan bahwa firman Allah itu benar. Dan saudara-saudara yang kekasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar supaya hidup kita dilindungi, anak-anak kita dilindungi, pekerjaan kita juga, di mana di situ juga mungkin banyak tantangan, tetapi kita dilindungi di sana. Oleh sebab itu, saudara-saudara, fenomena yang terjadi saat ini mengenai penyesatan dan kemudian peperangan yang berlangsung terus-menerus, tanda ini adalah penggenapan firman Tuhan. Dan kemudian kita juga mengerti, kita tahu bahwa firman Allah itu benar karena penggenapan ini, tetapi kita mau bertahan hingga akhir zaman. Ya, orang yang bertahan dalam kasih Tuhan, bertahan dalam perlindungan Tuhan, dia akan selamat. Inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, bahwa penggenapan firman Tuhan sementara terjadi, dan saya yakin janji-janji Tuhan, kalau penggenapan itu saja bisa terjadi, janji-janji Tuhan bagi saudara dan saya itu juga akan tergenapi. Tuhan tidak pernah lalai dengan janji dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah janji-janji Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan, lindungi kami, lindungi anak-anak kami dari pengajaran-pengajaran sesat yang sementara berlangsung di akhir zaman ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau tetap ada dalam kehidupan kami, ada dalam kehidupan anak-anak kami, sehingga kami tetap Tuhan berada dalam perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji akan nama-Mu. Ini menjadi doa kami, biar kami bertahan di dalam iman kami sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa pada renungan yang berikut. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.